Oke, selanjutnya adalah soal kedua dan soalnya tidak saya tuliskan papan tulis seperti sebelumnya, tapi ada di atas saya tampilkan. Oke. Jadi untuk soal yang kedua akan saya bacakan. Dari tepi tebing setinggi 16 meter di tanah ditembakkan sebuah peluru dengan kecepatan awal 20 meter per second, condong ke atas dengan sudut elevasi 53 derajat. Oke, kita gambarkan keadaannya ya. Dari sebuah tebing berarti sini tingginya 16 meter ya, meter. Kemudian ditembakkan peluru dengan kecepatan awal 20 meter per second. Oke, jadi ini sebuah tebing, nanti ada bola atau peluru yang ditembakkan dengan kecepatan awal V0 dengan kecepatan awalnya yaitu 20 meter per second, 20 meter. Kemudian dengan sudut elevasi 53 derajat. Yang untuk soalnya yaitu tentukan tinggi maksimum. Dari yang B, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi. Untuk yang nomor A itu kurang lebih sama ya dengan soal yang sebelumnya cara penjelasannya, cuman di sini yang mungkin akan berbeda untuk mencari ini yaitu pada bagian B, C, D, dan E. Oke, kita langsung ke B nya saja. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai di titik tertinggi, berarti untuk mencapai di titik sini dia akan jatuh di sini. Oke, untuk yang B di sini kita tidak menggunakan cara cepat saja, tapi kita langsung cara yang biasa saja agar teman-teman bisa lebih paham ya. Takutnya cara cepat kalian langsung masukkan saja gitu ya. Nah, di sini karena ini ditanya waktu yang dibutuhkan pada titik tertinggi, seperti yang kita tahu di titik tertinggi itu VY-nya itu 0 dan Vx-nya itu konstan atau sama dengan V0x atau sama dengan V cepatannya itu ya. Nah, jadi V y sama dengan 0, maka kita menggunakan ini persamaan di GLBB yang nomor 1, VY sama V0y dikurang GT, maka V0y berarti kecepatan awalnya 20 meter per second dikali sin 53 derajat dikurang 10 dikali T. Nah, maka ini bisa kita pindah ruas menjadi 10 T. Ini gravitasinya kita masih menggunakan 10 ya. Baru ini 20 dikali sin 53 sin 53 berarti 45, 4/5 20 jadi 4/5 coret berarti ini 16 per 10 mt, berarti waktunya itu 1,6 second. Oke, jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai di titik tertinggi yaitu 1,6 second. Kemudian kita lanjut yang ke C, yaitu berapa tinggi maksimumnya. Nah,
Berbedanya di soal sebelumnya itu kan tidak, ketinggian awalnya itu 0 kan, karena itu dimulai dari tanah langsung. Nah, sedangkan ini kita dimulainya saat bola tersebut berada di ketinggian 16 meter. Jadi ini akan berbeda di Y0-nya. Kalian lihat seperti ini. Berarti kita menggunakan persamaan yang ini, yang kedua, yaitu untuk mencari ketinggian ya. Berarti Y max sama dengan Y0 tambah V0 sin 53 derajat dikali T nya berarti 1,6, karena sudah ini kan waktu yang dibutuhkan saat di ketinggian kan. Nah, ini yang ditanya juga jarak yang ketinggian yang ditanyakan yaitu ketinggian bola di titik tertinggi ya. Masukkan, kemudian dikurang berarti 1/2, G nya makin 10, T nya 1,6 kuadrat. Oke, Y0 nya tadi kita dapat yaitu 16 meter, V0 nya itu 20, sin 53 nya itu 4/5, 5. Oke, langsung kita jabarin jadi 16 ditambah 16 kali 1,6 berarti 128,5 ya kan, per 5 dikurang 64, maka hasilnya ini bisa kita langsung kurangin menjadi 80/5 ditambah 64/5, hasilnya itu 144/5, sehingga hasil Y nya yaitu 28,8. Nah, maka kita sudah mengetahui waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai di titik tertinggi, dan kita juga sudah mengetahui pada ketinggian maksimum bola tersebut, yaitu berada di 28,8 meter. Berarti B yaitu 1,6 second dan C yaitu 28,8 meter diameter. Oke, kita lanjut ke soal yang bagian D. Saya hapus dulu. Oke, selanjutnya kita akan menjawab soal pada bagian D dan E, yang dimana pada bagian D yaitu yang ditanya adalah lama benda di udara, yang artinya berapa lama bola ini ketika ditembakkan untuk mencapai ke tanah ini, berapa waktunya yang diperlukan. Oke, nah di sini kita akan menggunakan seperti yang teman-teman sebelumnya saya ingatkan lagi, jika bolanya sudah mencapai ke tanah, maka Y-nya itu sama dengan 0, atau ketinggian bola tersebut saat ditembakkan dan mencapai ke dasar itu artinya sudah 0, dan artinya kita menggunakan sama yang kedua di GLB, di sumbu Y, dimana Y sama dengan 0, sehingga kita masukkan rumusnya itu Y sama dengan Y0 tambah V0 Y kali T ditambah dikurang 1/2 gitu. Oke, ini kita masukkan Y0 nya itu 16 di sini, 16 meter. V0 Y nya berarti V0 nya kan 20 4/5 berarti 16.
16T dikurang 10. G nya 10 dibagi setengah bagi 2 yaitu 5T kuadrat. Nah, di sini kita bisa menggunakan dengan cara pemfaktoran, namun agar lebih mudah coba kita susun dulu menjadi 5T kuadrat. Nah, ini ditambah 16T, ini ditambah 16T, 16. Nah, di sini bisa kita kalikan negatif 1 untuk agar koefisien di 5 ini menjadi positif dan lebih mudah kita buat memfaktorkannya. Jadi jika dikali negatif 1 itu 5T kuadrat dikurang 16T dikurang 16. Nah, untuk mencari pemfaktoran dari 5T kuadrat min 16T min 16 itu kita gunakan cara yang SMP, dimana ditambah berapa yang hasilnya B yaitu negatif 16, kemudian dikali berapa yang hasilnya A dikali C itu 5 dikali negatif 16 berarti negatif 80, dan nilai kedua ini harus sama. Berarti ini bisa kita cari yaitu negatif 20 dikali ditambah 4. Negatif 20 ditambah 4 berarti negatif 16, dan kemudian negatif 20 dikali 4 berarti negatif 80. Semuanya sudah memenuhi, dan jangan lupa di pemfaktoran jika koefisien 5 kita turunkan menjadi 1/5. Sini kita tulis ulang jadi 5 5T min 20 buka kurung 5T tambah 4. Nah ya, kita masukkan dua ini 20 dengan 4 ya. Maka ini kedua ini bisa kita keluarkan menjadi 1/5 dikali 5 T min 20 T tambah 5T 5T per 4. Nah, ini bisa kita coret-coret, maka hasilnya itu T sama dengan 20, dan yang kedua T sama dengan apabila 0 berarti negatif 45. Nah, kan ini ada dua nih waktunya nih yang kita dapat, kan ada dua nih, ada T sama dengan 20 dan T negatif 4/5. Nah, waktu itu tidak mungkin negatif, maka yang kita gunakan adalah T sama dengan 20, sehingga T terjauh, T tanah itu kita dapat itu 20, yaitu waktu yang diperlukan sebuah bola untuk mencapai ke tanah pada yang ini. Dan lanjut kita soal yang ke E, yaitu jarak horizontal ketika peluru jatuh ke tanah. Nah, di sini kita menggunakan mohon maaf ada kesalahan. Di sini karena 5 ya. 5-nya kita turunkan jadi ini 4. Ini jadi 4. Ini 4. Ini 4. Kenapa menjadi 4? Karena ini kan udah kita keluar ini. Nah, ini 20 nih. Nah, ini 20.
Namun pas kita keluarkan ini akan menjadi 4. 5 kali 4 baru dapat 20. Jadi ya harusnya 4. Oke, jadi untuk yang jawaban D, waktu untuk mencapai ke tanah itu sekitar 4 second atau 4 detik. Oke, kita lanjut yang ke E. Mohon maaf tadi ada baru ingat. Itu jarak horizontal ketika peluru jatuh di tanah. Nah, di sini kita menggunakan di sumbu X yaitu GLB, yang dimana berarti ditanya adalah berapa sih jarak dari bola ini sampai ke sini, itu berapa, X-nya berapa. Nah, kita pakai persamaan GLB saja. Oke, sama dengan X sama dengan Vx dikali T tanah. Jadi emang selalu untuk nyari jarak terjauh, jarak itu tergantung waktunya ya. Jadi waktu itu sangat mempengaruhinya. Sehingga Vx berarti kan karena Vx itu konstan, yang artinya Vx berarti V0 cos 53, berarti 20 dikali 3/5 dikali T tanahnya yaitu 4. Nah, bisa kita coret ini menjadi 4. 12 dikali 4 berarti 12 dikali 4 8 48 meter. Jadi jarak horizontal ketika peluru nyampe ke tanah itu 48 meter. Jadi jawaban E itu 48 meter. Oke, untuk soal nomor 2 itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi berbeda dengan soal yang pertama sebelumnya, yaitu adalah bola berada ketinggian mula-mulanya. Kalau sebelumnya itu ketinggian mula-mulanya atau Y0-nya itu 0. Pada yang soal kedua itu ketinggian mula-mulanya itu 16 meter. Oke, terima kasih.